Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Grobogan akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Saya selaku observer. Saya selaku coach. Saya selaku coaching. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Ida. Selamat siang Pak Kris. Mohon izin, hari ini saya selaku observer akan menyampaikan beberapa hal terkait nanti kegiatan Bu Indah selaku coach. Nanti Bu Indah akan melakukan coaching bersama Pak Sismanto ya. Iya, betul Pak. Sebelum saya melakukan kegiatan supervisi ataupun observer hari ini, Bu Indah apakah keadaannya sehat? Alhamdulillah sehat Pak hari ini. Luar Iya. biasa. Baik Bu Indah, langsung saja terkait dengan kegiatan observer, nanti saya akan menyampaikan sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Iya. Di antaranya nanti ada pra supervisi, kemudian nanti dengan supervisi dan pasca supervisi ya, kita sepakati bersama. Kemudian apakah nanti selama melaksanakan kegiatan coaching dengan selaku coach, apakah sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta atau belum, itu untuk penilaiannya. Kemudian apakah nanti coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching atau belum, dan bagaimana coaching menanggapi atau merespon pertanyaan dari panjenengan selaku coach. Kemudian tentu juga nanti panjenengan juga bisa melaksanakan prinsip-prinsip coaching ya, diantaranya kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan kompetensi. Kemudian juga panjenengan selaku coach nanti bisa kompetensi yang spesifik yang akan diobservasi itu kelihatan. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Bu Indah selaku coach, kira-kira kompetensi apa saja yang nanti yang ingin dikembangkan Ibu selama proses coaching bersama coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini diantaranya adalah kehadiran penuh, kemudian juga mendengarkan dengan penuh aktif. Oh begitu. Sama memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh baik. Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan ada 3 tadi ya. Oke, dengan demikian nanti untuk proses coaching nanti saya harapkan Ibu selaku coach bisa membersamai ya, bisa membersamai coaching agar solusi-solusi permasalahannya yang nanti disampaikan bisa ditemukannya sendiri, kalau bisa seperti itu. Jadi nanti lanjut dengan berikan pertanyaan yang kira-kira sudah siap dimulai untuk kegiatan coachingnya. Sudah siap. Oke, dengan demikian silahkan dipanggil siapa coachingnya untuk siang hari ini. Monggo bicara dengan waktu. Monggo Pak Ses bisa masuk ke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sismanto. Iya Pak. Monggo Pak, gimana kabarnya Pak Ses? Alhamdulillah baik Ibu Putri Indah. Jenengan gimana kabarnya? Oh, alhamdulillah baik. Iya. Tapi gini Putri Indah, ketika saya di sini, Putri Indah itu mau menyampaikan beberapa hal terkait dengan masalah yang saya hadapi di dalam kelas Putri Indah. Jadi saya itu bertemu dengan beberapa siswa yang saya temukan adalah minat belajar siswa itu yang kurang di dalam kelas. Jadi dia cenderung bermalas-malasan, apalagi di pelajaran bahasa Indonesia. Si murid tersebut malas-malasan untuk membaca, padahal kalau materinya mencari ide pokok ataupun gagasan utama seperti itu, kalau tidak membaca terlebih dahulu kan tidak mungkin bisa menemukan ya Bu Indah. Seperti itu Bu Indah. Iya. Baik Pak, saya
coba untuk mendengarkan untuk permasalahan Pak Sis ya. Nah, selama ini dengan keadaan tersebut di mana untuk minat baca anak tadi kurang, kira-kira apa yang sudah Pak Sis lakukan, kemudian harapannya ini bagaimana? Ya, harapan saya ya Bu Trinda, atau kondisi ideal yang saya harapkan saat di kelas itu murid itu semangat semuanya itu tanpa terkecuali, apalagi di pembelajaran bahasa Indonesia saat materi ide pokok maupun gagasan utama seperti itu, murid itu semangat untuk membaca, jadi minat bacanya itu tinggi, literasinya itu baik, seperti itu yang saya harapkan Bu Trinda. Iya. Kalau untuk yang selama ini Pak, yang sudah Pak Sis lakukan kan menginginkan tadi siswanya untuk terpacu ya Pak, Iya. untuk terpacu dia membaca dan lain sebagainya. Untuk metode pembelajaran yang Pak Sis jalankan kalau boleh tahu selama ini bagaimana? Yang saya jalankan sebelumnya memang saya lebih monoton Bu Trinda, lebih monoton. Saya itu paling ya saya beri buku bacaan, siswa saya minta untuk membaca halaman sekian, seperti itu Bu Trinda. Mungkin selain itu ada lagi Pak yang sudah Pak Sis coba barangkali berkaitan dengan metode pembelajaran. Nah, kalau untuk metode pembelajaran nanti untuk memperbaiki keadaan tersebut ya, saya ingin sekali menerapkan games saat pembelajaran itu. Jadi saya ingin berbeda dengan cara yang saya sebelumnya tadi Bu Trinda, karena dengan cara yang sebelumnya itu hasilnya seperti itu tadi yang saya ceritakan, murid itu bermalas-malasan, literasinya kurang dan lain-lain. Maka dari itu semoga nanti apa yang saya ingin lakukan ini nanti bisa membawa perubahan. Jadi mulai dari pembelajaran menggunakan metode strategi yang berbeda, menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, lalu menggunakan games. Saya ingin sekali menerapkan games pesan berantai, pesannya tapi berupa bacaan itu. Jadi otomatis mau tidak mau murid itu akan membacanya semua tanpa terkecuali. Dan saya yakin kalau di metode seperti itu murid akan lebih semangat karena seperti games bermain tapi mereka juga belajar seperti itu. Luar biasa sekali idenya. Jadi nanti anak itu aktif ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, untuk selama ini Pak melihat kondisi kelas yang Pak Sis ajar tadi untuk minat bacanya yang masih sangat kurang, itu kalau di persentase kira-kira berapa persen Pak dari jumlah satu kelas itu? Kalau di persentase mungkin hanya 50%. Oh, 50% ya. Berarti Iya. masih ini deh, masih butuh Jauh sekali itu. iya. Oke Pak. Oke. Kemudian Pak untuk tadi Pak Sis buat games itu Iya. dalam pembelajaran. Mungkin ada lagi selain games. Jadi anak itu tertarik lagi. Ya, mungkin dengan selain game yang bisa saya terapkan tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu dengan pembelajaran diferensiasi tadi Bu Trinda. Jadi sebelumnya saya ingin mengelompokkan dulu anak sesuai dengan gaya belajar anak Bu Trinda, karena kalau kita mengajar sesuai dengan gaya belajar anak, mungkin anak lebih dapat menerima materi itu dengan senang hati karena sesuai dengan gaya belajar yang mereka miliki. Mungkin nanti anak-anak yang A, kelompok A saya kelompokkan yang memiliki gaya belajar auditori, kelompok B yang visual, kelompok C yang kinestetik. Nanti harapannya saya bisa menggunakan metode ataupun strategi pembelajaran yang sesuai juga dengan gaya belajar anak-anak tersebut. Sangat luar biasa sekali Pak, ide-ide yang cemerlang. Saya tidak bisa membayangkan kalau nanti sudah diterapkan. Tentu nanti akan lebih lagi. Semoga saja. Ya, seperti itu. Pak, kalau boleh tahu deh, kan di situ Pak Sis ada ide-ide tadi. Ya. Nah, ide-ide itu nanti misalnya diterapkan, kira-kira siapa saja yang nanti yang terlibat di dalam prosesnya? Yang akan terlibat
terlibat di dalam proses tersebut. Yang pertama tentunya kepala sekolah. Kepala sekolah adalah tempat di mana saya untuk sharing juga Putri Indah, karena kepala sekolah itu juga beliaunya berpengalaman, pastinya juga bisa bertukar pikiran untuk memberikan sesuatu yang mungkin nanti saya bisa berpikir lebih kritis lagi dan sebagainya. Lalu rekan sejawat adalah tempat kolaborasi yang sangat luar biasa, karena adanya mereka memberikan masukan kepada kita bertukar pikiran kepada mereka bisa memberi masukan tentang strategi, tentang metode, tentang langkah-langkah yang harus diterapkan, itu bisa berkolaborasi dengan baik. Lalu sarana dan prasarana, dan yang terakhir adalah kolaborasi bersama orang tua, karena percuma juga kita sudah bersusah payah di sekolah dengan semaksimal mungkin, tapi kalau tidak berkolaborasi dengan orang tua, anak di rumah controlling orang tua terhadap anak kurang, pastinya juga akan berpengaruh terhadap hasil yang akan ingin saya capai nanti. Mantap sekali Pak, berarti rencananya dengan itu semua komponen, semua unsur nanti akan dilibatkan ya di dalamnya di situ. Oh iya Pak, ya tadi kan semua unsur, semua elemen nanti akan dilibatkan. Kira-kira nih, kalau boleh tahu, kapan itu akan dilakukan, terus targetnya berapa lama? Semua itu akan saya lakukan secepatnya Bu Indra. Jadi dalam jangka waktu minggu depan itu mungkin sudah saya akan terapkan, mulai dari tahap persiapan, dan saya akan lewati dengan tahapnya, saya nikmati prosesnya hingga nanti semoga saja saya bisa merasakan hasilnya walaupun baru sedikit nanti di bulan kedua. Jadi targetnya itu 2 bulan, dari awal melalui tahapnya, menikmati prosesnya sampai 2 bulan. Jadi termasuk evaluasi Iya, termasuk evaluasinya itu. Nah, kalau di sini tadi tidak hanya pada anaknya saja sebenarnya Pak, kalau saya mendengarkan dari cerita itu ya, saya menangkap adanya sarana juga ya, sarana juga yang menjadi kendala di sini. Nah, tadi selain berkolaborasi dengan melibatkan seluruh unsur, nah kira-kira berapa Pak nanti kalau misalnya di skor dalam penilaian tentang 1 sampai 10 saat ini posisinya berada di posisi berapa, dan nanti setelah dilakukan sebuah aksi yang Pak Sis rencanakan itu targetnya menjadi berapa? Kalau saat ini bisa dikatakan di posisi 5, dan nanti apabila saya sudah bisa melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan, saya harapannya di posisi 8, 9 seperti itu. Iya, mantap sekali Pak, itu sebuah harapan yang sangat bagus sekali. Bagaimanapun juga kan kita menginginkan adanya sebuah dari proses hasil yang bisa maksimal. Betul sekali, iya. Kemudian Pak, dari percakapan ini mungkin perasaan Pak Sis ada gimana saat ini? Saya sangat senang sekali, gembira sekali, antusias sekali Putri Indah, sangat antusias karena ini momen yang saya tunggu-tunggu untuk bisa menceritakan keluh kesah saya. Dan ini yang uniknya di sini, tanpa saya sadari dari percakapan ini kok malah saya sendiri ya yang menemukan solusinya, malah saya sendiri. Padahal kemarin saya itu bingung waktu belum bertemu atau sharing dengan Putri Indah, itu saya bingung. Tapi setelah kita bertemu ini tadi, kita sharing, malah tanpa saya sadari saya bisa menemukan solusinya itu sendiri. Iya. Terima kasih sekali. Iya. Nah, dari sini kan kita memang berbicara panjang lebar ini Pak. Memang kalau saya lihat sebenarnya Pak Sis itu sudah bisa kok mencari solusi pemecahan masalah dari permasalahan yang panjenengan hadapi saat ini, seperti itu. Mungkin ada hal lagi Pak yang mau disampaikan berkaitan dengan permasalahan atau apalah, mumpung kita masih ketemu di sini Pak. Iya, saya kira cukup Putri Indah, tapi itu nanti apabila saya ada di lain waktu
kok ada masalah lagi terkait dengan pembelajaran di dalam kelas, saya minta dan saya mohon sekali kepada Putri Indah, apabila juga ada waktu dan waktu yang senggang, Putri Indah berkenan mau membersamai saya lagi untuk memecahkan masalah yang sedang saya alami. Seperti itu. Iya, dengan senang hati Pak, nanti kita jadwalkan untuk di pertemuan-pertemuan yang akan datang ya Pak, untuk membahas hal-hal yang mungkin nanti bisa kita saling sharing lagi. Begitu Putri Indah, saya kira cukup. Sangat terima kasih sekali karena ini waktunya juga sudah harus kembali ke kelas. Saya mohon pamit. Begitu Putri Indah. Iya, terima kasih sekali ya Pak atas waktunya. Moga Pak Sis bisa kembali menjalankan tugas dan aktivitasnya. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Amin. Dan Terima kasih kesuksesan sekali. selalu menyertai Bapak. Amin. Terima kasih sekali Putri Indah. Sama-sama. Silakan Mbak, sukses selalu. Luar biasa Bu Indah, ternyata tadi saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, menyaksikan sendiri percakapan, perbincangan panjenengan dalam melaksanakan coaching hari ini bersama Pak Susmanto tadi ya. Iya. Luar biasa. Jadi panjenengan selaku coach juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching yang luar biasa tadi sesuai dengan alur Tirta. Kemudian yang ingin saya tanyakan kepada Bu Indah, yaitu dari indikator apa saja yang sudah Bu Indah lakukan dalam kegiatan coaching hari ini? Tadi selama saya coaching dengan Pak Sismanto di sini, saya sudah melakukan ini Pak, apa namanya, memberikan sebuah pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang Iya, luar pertanyaan biasa yang ya. berbobot. Kemudian di situ prinsip dari coaching adanya kemitraan yang terjalin. Tadi iya betul. Tadi saya amati juga begitu Bu Indah, ada kemitraan yang hangat, kemudian sesuai dengan prinsip coaching menggunakan alur peta tadi dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, tadi juga sudah dengan diri sendiri, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Tadi sudah dengan lakukan semuanya, jadi prinsip-prinsip Bu Indah melakukan teknik coaching juga sudah berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Kemudian juga Bu Indah tadi tidak menggunakan kalimat tertutup. Jadi kalimatnya tadi selalu kalimat terbuka, bisa menggali menggali kunci untuk berpikir secara kritis. Iya, saya memberikan kesempatan coaching untuk menggali idenya dalam penyelesaian sebuah masalah. Betul, tadi saya juga menyaksikan sendiri bahwa yang disampaikan oleh kunci dari segala permasalahan yang sudah disampaikan itu ternyata kunci bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri dengan Bu Indah mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga Pak Susmanto tadi atau kunci tadi bisa menemukan solusinya. Ternyata beliau juga luar biasa ya, bisa kreatif, kemudian inovasi juga, muncul ide gagasan-gagasan baru untuk pembelajaran di kelasnya. Itu tadi luar biasa. Kemudian ini Bu Indah, dari apa yang sudah Ibu lakukan tadi selama coaching, dengan selaku coach, kompetensi apa saja yang ingin Panjenengan tingkatkan? Kompetensinya sebenarnya di sini adalah memberikan sebuah pertanyaan yang berbobot. Jadi nanti saya dengan memberikan pertanyaan yang berbobot secara tidak langsung memacu kunci untuk berpikir secara kritis, sehingga dia bisa mengembangkan kompetensinya secara maksimal. Oke, luar biasa Putri Indah. Jadi dengan Bu Indah terlatih nantinya ketika ada teman yang lain atau murid, bahkan siapapun yang mengajak Bu Indah untuk sharing atau melaksanakan teknik coaching, dan nanti harapannya Bu Indah bisa melaksanakan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga kunci itu sendiri bisa menemukan solusinya dengan berpikir yang kritis, kemudian menggunakan kalimat efektif, ya begitu.
Kemudian umpan balik kegiatan hari ini, ya, saya amati dari awal hingga akhir, dari pra supervisi, kemudian ketika supervisi sampai dengan pasca observasi atau pasca supervisi ini, Bu Ida sudah melaksanakan kegiatan semua sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Jadi saya melakukan penilaian sesuai dengan kondisi real yang ada tadi. Semuanya saya simpulkan Bu Ida melaksanakan kegiatan ini dengan luar biasa. Jadi itu umpan balik dari saya selaku observer. Kemudian harapannya apa Bu Ida? Harapannya ke depan saya bisa melakukan kegiatan ini bisa secara berkelanjutan. Jadi tidak hanya sampai di sini saja. Betul. Nanti bisa ke depannya berkelanjutan. Iya, ketika ada teman yang minta bantuan untuk sharing, nanti siap Untuk siap untuk menampung ya. Iya, saling berbagi baik. Iya, begitu luar biasa. Terima kasih hari ini Bu Trida sudah meluangkan waktu, sudah menjadi untuk kegiatan observasi saya. Semuanya sudah berjalan dengan lancar. Saya selaku observer juga melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sesuai dengan rubrik yang ada. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf ya Bu Trida atas waktunya. Terima kasih. Bisa jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan. Terima kasih Bu Trida. Sama-sama.